Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-333 tahun 2023 ini. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Pengkhotbah 7 ayat 7. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Sungguh pemerasan membuat bodoh orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Surely, oppression can turn a wise person into a fool. Likewise, a bribe corrupts the heart. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, hal yang bisa merusak kebijaksanaan dan hati seseorang. Hal yang bisa merusak kebijaksanaan dan hati seseorang. Nas hari ini memberikan wawasan tentang dua hal yang bisa merusak kebijaksanaan dan hati seseorang, yaitu yang pertama pemerasan dan yang kedua uang suap. Berbicara yang pertama soal pemerasan, maka pemerasan membuat bodoh orang bijaksana. Pemerasan membuat bodoh orang berhikmat. Orang berhikmat itu sudah cerdas, pintar, berhikmat, tetapi tatkala dia melakukan pemerasan kepada orang, maka dia adalah orang bodoh. Ini merujuk pada situasi di mana seseorang yang berhikmat terlibat dalam tindakan pemerasan atau menekan orang lain secara tidak adil. Keterlibatan dalam tindakan semacam itu dapat merusak reputasi orang yang berhikmat dan melemahkan integritasnya. Jadi frasa pemerasan membuat membuat bodoh orang berhikmat dapat diartikan dalam konteks moral dan spiritual. Secara umum itu bisa memiliki beberapa makna, semisal kehilangan kebijaksanaan moral, pengaruh negatif terhadap reputasi, kehilangan visi dan prioritas yang benar, dan kebodohan etis dan moral. Itu bagian yang pertama dari nas hari ini. Jadi ketika kita melakukan pemerasan, maka orang berhikmat bisa disebut menjadi orang bodoh. Maka hindarilah dari tindakan pemerasan dan berlaku tidak adil. Karena itu akan membuat kita menjadi orang bodoh. Itu bagian yang pertama dari nas hari ini. Bagian yang kedua dari nas hari ini yang membuat orang bijaksana dan orang bijaksana itu bertindak bodoh, yang membuat dia menjadi merusak reputasinya. Yang kedua ialah uang suap merusak hati. Saya ulangi, uang suap merusak hati. Uang suap atau pemberian hadiah yang tidak pantas dapat merusak hati dan integritas seseorang. Kalau kita bekerja lalu mendapat upah, itu wajar. Kalau kita melakukan sesuatu lalu kita diapresiasi, itu wajar. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa lalu kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan apa-apa, itu akan membuat hati kita rusak
Jadi uang suap atau pemberian hadiah yang tidak pantas itu berpotensi merusak hati kita. Hal ini juga dapat menyebabkan perubahan sikap dan keputusan yang tidak adil. Jadi frasa uang suap merusak hati memberikan pandangan moral tentang pengaruh negatif dari menerima suap dan hadiah yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan kita atau tindakan kita. Beberapa makna yang diambil dari uang suap merusak hati ialah bisa akan terjadi dalam diri kita ya, korupsi moral. Atau pengaruh yang merusak integritas kita. Atau ketidakadilan tatkala kita mengambil keputusan. Atau terjadi perubahan prioritas atau nilai hidup kita. Bahkan yang terakhir bisa merusak hati kita. Pemecahan hati kita. Jadi istilah merusak hati bisa mencerminkan dampak emosional dan spiritual dari tindakan yang tidak jujur. Jadi dua hal inilah yang kita lihat yang bisa merusak kebijaksanaan hati seseorang dan membuat hati seseorang rusak. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang perlu kita renungkan dari Nats hari ini. Nas hari ini dapat memberikan beberapa pengajaran yang dapat direnungkan. Apa itu? Yang pertama, integritas adalah kunci kebijaksanaan. Saya ulangi, integritas adalah kunci dari kebijaksanaan. Jika kita punya integritas yang bagus, yang kuat, yang kokoh, maka kita tidak bisa dirusak oleh siapa. Kebijaksanaan kita akan tetap bertahan dan kita tidak akan mampu diombang-ambing oleh suap. Atau kita tidak akan mampu memeras dan melakukan ketidakadilan. Karena apa? Kita memiliki integritas. Jadi milikilah integritas agar engkau, kita semua tidak melakukan pemerasan dan ketidakadilan atau tidak menerima suap. Itu yang perlu kita renungkan dari nasihat ini yang pertama. Yang kedua, bahaya pemerasan dan uang suap. Kita harus sadar bahwa tatkala kita menerima suap, tatkala kita memeras orang, menipu orang, saat itu kita telah mengalami kehancuran. Jadi ada bahaya saat kita melakukan pemerasan dan menerima suap. Karenanya hindarilah melakukan pemerasan dan menerima suap. Terimalah apa yang wajar kita terima. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dari nas hari ini ialah pentingnya keadilan. Artinya ayat ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetiaan hidup. Mengejar kebijaksanaan itu tidak hanya sebatas pada pemahaman intelektual, tetapi juga mencakup tindakan yang adil dan benar. Jangan hanya kita pintar secara akademis, tapi kita tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Itu akan merusak diri kita. Itu yang ketiga, pentingnya keadilan. Jadi berlaku adillah kepada setiap orang. Yang keempat yang perlu kita renungkan dari teks hari ini adalah peringatan terhadap keserakahan. Peringatan terhadap keserakahan. Jadi pemberian atau penerimaan suap dalam diri kita, menerima uang yang tidak pada wajarnya, itu akan menimbulkan kita bertindak serakah dan tamak. Jadi jangan sesekali membuka hati diri untuk menerima suap. Karena itu akan membuat potensi kita menjadi orang serakah dan tamak. Dan yang kelima yang perlu kita renungkan dari teks hari ini ialah akibat dari tindakan tidak jujur. Tentu ketika kita melakukan tindakan tidak jujur ada akibatnya, yaitu ada konsekuensi dari tindakan kita, yaitu kita menjadi disebut orang bodoh. Kita menjadi orang yang tidak berhikmat lagi. Kita kehilangan hikmat dan kita akan ditinggal oleh orang. Jadi apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, integritas adalah kunci kebijaksanaan. Karenanya milikilah integritas sehingga kamu
tidak merusak dirimu dan tidak membuat dirimu bodoh. Yang kedua, hati-hatilah bahwa setiap tindakan kita akan membawa bahaya. Ketika kita melakukan pemerasan, menerima suap, kita akan menerima bahaya dalam diri kita. Artinya bahaya pemerasan dan uang suap itu ada. Yang ketiga, pentingnya keadilan. Berlaku adillah supaya kita tidak jatuh ke dalam merusak diri kita dan membuat diri kita bodoh. Dan yang keempat, ada peringatan bahwa ketika kita memeras dan menerima suap, itu artinya kita jatuh ke dalam keserakahan. Dan yang terakhir, ada akibat dari tindakan kita yang tidak jujur. Apa itu? Kita akan disebut orang bodoh, tidak bijaksana, dan merusak diri kita sendiri. Karena itu renungan hari ini dapat mengingatkan kita untuk hidup dengan integritas, menjauhi tindakan yang tidak jujur, dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman hari ini mengajar kami bahwa ada hal yang bisa merusak kebijaksanaan dan hati kami, yaitu pemerasan dan uang suap. Karenanya kami mohon hikmat-Mu supaya kami punya integritas, sehingga kali kami punya integritas, maka kami akan terus menjadi orang yang bijak dan melakukan kebijaksanaan. Kami sadar bahwa ketika kami melakukan pemerasan atau menerima uang suap, kami akan jatuh ke dalam bahaya dalam diri kami. Bahkan kami harus melakukan keadilan dan melakukan tindakan yang adil dan menjauhi diri dari tindakan keserakahan. Karena tatkala kami menerima suap, maka kami akan menjadi tamak dan serakah. Dan kami harus sadar bahwa ada akibat dari tindakan kami yang tidak jujur. Maka orang akan menyebut kami menjadi orang bodoh dan tidak bijaksana. Karena itu mampukan kami mengerti memahami firman-Mu ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.